Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Mungkin di masa-masa sekolah menengah pertama, anak-anak ibu sudah mendengarkan ataupun juga sudah pernah membahas mengenai teks laporan hasil observasi ini dengan gurunya ya di kelas. Nah, untuk kali ini Ibu akan mengingatkan kembali dan mengulang kembali pembahasan mengenai teks laporan hasil observasi agar anak-anak Ibu semuanya bisa mengerti lebih mendalam lagi mengenai teks laporan hasil observasi ini. Pengertian dari laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu yang berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, tujuan teks laporan hasil observasi ini dibuat agar kita semakin terampil dalam menuliskan hasil pengamatan kita. Mengamati apa, Bu? Mengamati lingkungan di sekitar kita, mengamati hewan-hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, seringkali teks laporan hasil observasi ini disamakan dengan teks deskripsi. Padahal kedua teks ini ada perbedaannya. Jadi jangan disamakan ya. Perbedaannya adalah yang pertama, teks laporan hasil observasi bertujuan untuk melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu teori. Sedangkan teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan kepada para pembaca ataupun juga pendengar mengenai benda yang digambarkan dalam teks. Jadi artinya teks laporan hasil observasi ini lebih bersifat umum anak-anak ibu ya. Contohnya apa? Contohnya suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, atau misalnya seperti boneka, hewan, dan lain-lain. Cakupannya lebih luas lagi. Nah, kalau teks deskripsi ini lebih bersifat khusus, lebih bersifat hanya satu pembahasan saja. Ibu akan memberikan contoh dari kedua teks ini agar anak-anak ibu lebih memahami apa itu teks laporan hasil observasi dan juga teks deskripsi ya. Nah, contohnya misal ibu ambil salah satu contohnya yakni boneka. Boneka itu kan bersifat umum ya. Nah, kalau laporan hasil observasi itu boleh menuliskan tentang boneka yang di dalamnya anak-anak ibu bisa menjabarkan mengenai boneka itu terbuat dari kayu, kain, dan lain-lain. Sedangkan kalau dalam teks deskripsi, anak-anak ibu hanya boleh menjelaskan satu saja jenis boneka di dalam teks deskripsi ini. Misalnya, boneka Annabelle ya. Nah, pembahasannya mengenai ciri-ciri fisiknya ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Kemudian, perbedaan yang kedua adalah teks laporan hasil observasi ditulis secara objektif dan netral. Sementara teks deskripsi dapat ditulis dengan subjektif. Nah, kalau laporan hasil observasi ini lebih bersifat kita harus netral, tidak boleh memasukkan yang namanya pendapat kita secara pribadi, karena laporan hasil observasi ini harus sesuai dengan pengamatan dan data-data yang ada di lapangan. Sedangkan kalau deskripsi itu kita boleh memasukkan pendapat kita mengenai pembahasan ataupun juga teks yang kita bahas tadi. Perbedaan yang ketiga adalah
teks laporan hasil observasi itu terdiri atas strukturnya ada 3 nih. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, kalau teks deskripsi itu juga memiliki 3 struktur. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, klasifikasi. Dan yang ketiga, deskripsi bagian. Apa sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Nah, agar anak-anak ibu lebih memahami teks laporan hasil observasi, ini ada beberapa ciri-ciri yang bisa membuat anak-anak ibu lebih memahami yang namanya teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya, teks laporan hasil observasi ini lebih bersifat universal atau lebih bersifat umum ya. Dan yang kedua, objek yang dibicarakan adalah objek tunggal. Nah, tadi bersifat umum, kemudian harus tunggal. Nah, mungkin anak-anak ibu masih bingung nih. Nah, objek yang dibicarakan adalah objek tunggal ini maksudnya adalah anak-anak ibu nantinya hanya membahas mengenai satu pembahasan saja. Misalnya seperti ini. Tadi yang ibu contohkan adalah boneka. Nah, boneka tadi kan bersifat umum ya. Nah, kita tidak boleh nih memasukkan jenis-jenis mainan lainnya. Kita hanya bisa membahas dan meneliti, mengobservasi yang namanya boneka saja. Kita tidak boleh membahas mengenai mainan lain, seperti mainan mobil-mobilan, sepeda, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ciri-cirinya yakni ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi, seperti boneka tadi, kita harus menulis lagi boneka itu terbuat dari apa, kemudian juga dapat ditemukan bahannya di mana, dan lain-lain. Ciri-ciri yang keempat adalah ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, yang Ibu bilang seperti yang Ibu bilang sebelumnya tadi, tidak boleh kita memasukkan pendapat pribadi kita mengenai laporan hasil observasi ini dalam laporan hasil observasi ini. Seperti misalnya, saya lebih suka dengan boneka beruang misalnya. Karena boneka beruang itu lebih bagus daripada boneka yang lainnya. Nah, tidak boleh seperti itu ya, anak-anak ibu. Harus sesuai dengan hasil observasi yang telah kita lakukan. Dan yang kelima, harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, kita harus membuat laporan hasil observasi itu dan harus bisa kita pertanggungjawabkan juga kebenarannya. Nah, nanti ini bisa meningkatkan kepercayaan pembaca mengenai laporan hasil observasi kita tadi. Dan yang terakhir adalah strukturnya harus saling berkesinambungan. Artinya harus nyambung nih antara 3 struktur yang tadi Ibu sebutkan. Yang terakhir pembahasan kita mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Tadi sebelumnya kita sudah menyinggung ya mengenai struktur teks laporan hasil observasi ini. Yang pertama yakni pernyataan umum atau klasifikasi, merupakan pembagian pembukaan atau pengantar dari teks laporan hasil observasi ini. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian merupakan bagian yang berisi detail objek bagian ataupun juga jenis dari teks yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi ini. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat, merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari teks ataupun sesuatu yang sudah kita
laporkan dan juga kita amati sebelumnya. Nah, anak-anak Ibu, inilah pembahasan kita di sesi ini. Dan selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam lagi mengenai teks laporan hasil observasi ini. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.